Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eka Anas di channel Discuss. Kita lagi ada di program Diskul alias Discuss Kuliner yang akan ngebahas tentang usaha-usaha tokom-tokom aneh dan juga lo semua yang mau diliput silakan kirim profil usahanya, usaha kuliner apa aja, yang dari yang kecil, menengah sampai gede juga silakan. Nanti kita akan coba bantu. Dan sekarang kita lagi ada di salah satu tempat burger di Jakarta namanya Burgerak, dan kita udah nongkrong nih sama satu ownernya. Ada Mas Agus Sasongko di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sohib lamaan ini, ya enggak ya? Dan sekarang membanting setir ke usaha kuliner, Gus ya? Iya. Tapi sebenarnya sebelum kuliner nih ada banyak sebenarnya usahanya nih. Setahu gue 2016 sempat ada susu Sure ya. Sure. Terus ada Dompi tuh usaha kurban. Iya, akikah. Idul Adha. Kurban ya. Jadi ternak-ternak yang untuk dikurbankan dari apa aja, Gus? Ada sapi, ada kambing, ada domba. Ya. Ini adalah entrepreneurship terakhir ini. Ini bergerak dari tahun berapa ya? Bergerak tuh kita mulai ambil ordernya tuh 4 November 2019. Oh, oke. Karena dulu pertama kali online. Iya. Dulu pertama kali online itu gua sama Emil Hussein. Ya, gua sama Emil. Gue telepon, Mil, kita bikin sesuatu deh. Ya udah, kita ngumpul, kita bikin, kita racik dan segala macam. Jadilah ini Burgerak. Kita mulai take order itu online 4 November. Tapi perencanaan sebelumnya udah pasti sebelumnya dong di 2019. Iya, tapi nggak lama sih. Sebenarnya nggak lama. Beberapa bulan paling ya. Iya, beberapa bulan. Karena kan harus ngepasin si rasa dagingnya. Gitu. Berapa lama tuh preparation, Gus? Sampai 4 November itu? Ada 3 bulanan kali ya. 3 bulanan ya? Untuk ngatur dagingnya, untuk itu. Karena kan akhirnya kita dua keluarganya Emil sama keluarga gue nih. Gue sama istri, Emil dengan istri. Iya. Kita rembukan untuk bikin, ya udah kita ini bikin segala macam, ya udah kita coba. Terus istri gue came up with the menu dengan resep-resepnya. Iya. Ya kita bikin segala macam. Ya udah akhirnya sharing ke sini, ya kita semua mesti nyobain gitu. Iya, sampai sakit perut, sampai apa. Kan nyoba namanya juga semua kan kita trial and error gitu. Tapi kan lebih kayak mungkin ke apa namanya? Kecocok nggaknya gitu kan. Iya, mungkin ada kebanyakan jadi kita Iya. Gitu. Itu dari sekian banyak makanan kenapa burger tapi waktu itu main memutuskan the quickest, terus kita juga suka ya, maksudnya yang udah nggak ribet untuk kita gitu, tek gitu. Dan kita kan mungkin nggak ada basic masak sebenarnya, tapi kan harus gitu. Jadi ya we have to do it gitu. Jadi ya udah, jadi kesini pandemi. Dulu kita online. Kita selalu kirim hari Rabu. Kita jadi pre-order dulu. Iya, pre-order hari Senin, Selasa, Rabu kirim. Itu alhamdulillah banyak banget tuh. Iya. Gitu, banyak banget yang itu. Kita sampai dari pagi sampai jam 4 sore baru berhenti masak. Masya Allah, Iya. Kagak berhenti sholat terus Iya. kagak berhenti. Iya, maksudnya ada aja gitu. Iya. Itu full banget. Iya. Itu sampai bau gosong, bau apa segala macam. Bau daging segala macam. Waduh, udah enggak. Masak sendiri tuh, belum ada pegawai. Ya udah, terus akhirnya kita sebelum pandemi bikin kedai. Gitu kan. Kebetulan kakak gua ada galeri. Iya. Ya kan? Ya udah bikin aja di sini gitu kan. Ya udah akhirnya kita bikin. Terus pandemi tuh. Ya kan? Pandemi terus ya udah seiring waktu akhirnya jadi juga ini kedai dengan Iya. Gitu. Which is yang lokasi yang kita lagi ngadain ngobrol-ngobrol di sini nih, Discuster. Jadi ini adalah galeri
antik ya, barang antik ya gue sih. Konfeti namanya kalau di Jalan Kemang Timur, kelihatan lah di pinggir jalan. Terus di situ juga di lawan parkirnya ada tempat, nih gambarnya ditempel di sini. Tempat di mana bergerak, ada kios dan juga bergabung sama ada kaitan teman sama kopi ya. Selokasi kopi. Ini namanya selokasi kopi. Itu sudah ada berbagai pilihan kopi dan lu juga bisa dine in di situ, di bergeraknya ya, barengan di situ. Tapi yang lebih kayak Agus bilang tadi lebih aktif online gue sih dari Instagram pastinya kan. Iya, online, WhatsApp terus Instagram bergerak. GoFood. Instagram kita bergerak.jakarta. .jkt? Ya. Oke, bergerak.jkt. Oke. GoFood, GrabFood adalah ya. GoFood, terus kita mau ada Shopee juga nanti. Kalau yang dine in itu karena tempatnya agak kecil ya. Ya. Jadi lumayan lah. Ya lumayan maksudnya. Tapi orang-orang tuh suka WhatsApp duluan gitu. Gitu. Gue mau ke sana gitu. Oh ya udah, gue tungguin gitu biasanya. Iya. Biasanya maunya gue masak. Yang mau datang, yang kenal gitu. Jadi ya udah, gue tungguin deh, ya. Udah kayak gitu. Nah, kayak beda kalau manggus megang ya. Kayak gitu ceritanya. Tapi udah sejauh dari November sampai berjalan sekarang, bahkan melalui pandemi ya, Gus ya. Itu ada hambatan apa tuh Gus kemarin yang terbesar pastinya pas begitu pertama kali PSBB kan. Drop apa enggak tuh? Kerasa apa enggak ininya? Pas pertama kali PSBB, WhatsApp sih jalan terus ya? WhatsApp jalan. Mau kuliner sih nggak berhenti ya? Maksudnya. Iya, cuman memang ada penurunan ya? Iya. Ada penurunan, maksudnya yang biasanya misalnya sehari 10 gitu misalnya, bisa jadi 5 gitu, ada penurunan gitu. Tapi nggak signifikan lah ya? Lumayan. Akhirnya kesini tuh lumayan. Mungkin karena pertama kali PSBB uang masih ada kali ya. Begitu udah PSBB kedua, ketiga, keempat kan orang juga, aduh repot juga gitu. Iya. Gitu. Tapi masih lancar kan? Tapi alhamdulillah masih lancar. Udah bisa rekrut pegawai juga gitu ya? Alhamdulillah ada pegawai sekarang. Makanannya nih, Gus. Jadi menunya kalau gue lihat burgernya tuh ada, kalau gue lihat di Instagramnya ada dibagi 3, ada double O, ada retro ya. Sama satu lagi apa? Satu lagi RDG. RDG apa tuh? Rendang. Oh, rendang. Itu bener nggak jadi dikategorikan jadi 3? Ada. Jadi ini double O gitu ya. Double O itu yang adalah double O burger ya? Iya, double O itu original best sellernya. Okay. Yang original kita pertama kali buat. Oke. Itu dagingnya ada rempah-rempahnya. Oke. Kita pakai rempah, terus ada slice beef-nya. Ada cheese-nya dan segala macam. Terus caramelized onion. Jadi udah cukup full lah gitu ya. Iya. Dan besarnya juga udah. Sama french fries gitu. Ambil tusuk ada tusukan satenya itu. Supaya nggak goyang. Mantap. Terus itu ada retro ya. Retro tuh ini yang kategori daging ya. Yang itu ada double O. Double O tuh ada 3 rasa. Ada barbecue, ada bulgogi, ada lada hitam. Oke, ini yang? Ini barbecue ya? Yang best sellernya. Terus ada retro. Retro tuh kayak apa ya? Emil yang menamakan ini sih sebenarnya. Waktu itu dia musik doang, menu si retro. Jadi burger yang lampau gitu. Burger lampau gitu. Dari dagingnya ya, dari dagingnya. Jadi kerasa lampaunya dan segala macam. Nah itu retro. Terus ya ada rendang ya itu RDG tadi kan. Itu ada telurnya dan segala macam, pakai slice beef juga. Lebih sentuhan ke Indonesia gitu. Lebih. Nah ini ayam. Ini ayam ini dia bumbunya masih bumbu retro. Oke. Bumbunya bumbu retro. Dalam artian retro gimana sih ini ya, rempah-rempah yang auta bumbu yang memang udah biasa dipakai dari dulu gitu? Enggak, rasanya beda aja, gitu. Dan kayak pertama kali nyoba ya kita sih ngerasanya kayak ini kayak yang dulu pernah kita coba di mana ya gitu, kayak gitulah gue. Kalau gue pertama kali coba ya. Kayak gebetan pernah kita rasa tidak. Oh tapi ada ininya ya, ada sensasinya gitu. Nah itu ayam.
Ayam juga cukup gede ya. Iyalah, daging dada semua itu buset ya. Bergizi semua nih. Ini chips. Nachos. Ya, chips. Itu namanya adalah chips ya. Chips. Nih chipsnya, ini salsa sausnya ada jalapeno-nya. Itu dia tinggal oke aja. Yang biasa lu makan kalau lagi pacaran bioskop tuh, iya kan? Ada kayak gini. Ini gue kasih segini cuma 15.000. 15.000 langsung kejadian. Iya. Terus ada cheese fries. Iya. Gitu. Ini temennya banget ini mah. Oh iya, ini harus nih. Nih gimana Om? Kita sikat nih ya. Sikat, lo mau sikat ini duluan, itu duluan sikat. Ini dulu deh kayak tusuk giginya diambil dulu. Iya. Ini udah tebal banget nih. Coba kita sikat nih ya, teman-teman. Gua sih paling demen kalau sebenarnya kalau makan burger tuh dibuka-buka satu-satu gue. Ya, cuma ini ya udah mau tumpah ya. Oh. Tapi langsung aja nih. Gua ambilin tisu dulu gimana? Boleh. Oh ya. Tebelnya kelihatan, ini dagingnya ini masih anget ya, jadi baru nyampe, terus masih panas dan kejunya masih meleleh. Gue juga penasaran sama si chipsnya ini nih. Sikat nih ya. Sikat dong. Bismillah. Gua kalau alhamdulillah. Sausnya nih ya, yang kerasa sih gue. Sausnya beda. Barbecue udah pasti. Daging empuk. Biasanya kalau udah susah mendeskripsikan udah enak banget. Iya. Gue nyari kalimat-kalimat yang bisa secara sederhana menjabarkan ini nih. Ini masih panas. Gue paling apa-apa kalau makan makanan pasti yang panas kayak yang enak kan panas ya. Yang gue kerasa itu adalah gurih si sausnya yang pertama langsung di mulut, udah gitu baru tercampur aduk sama dagingnya itu empuk. Jadi karena ente yang masak nih ya. Iya. Enggak juga ini. Tapi juga jago. Tapi maksudnya luar kulit si daging itu keras, pas lagi di nancepin gigi itu langsung bersih. Yes. Dan lo dapet juicy-nya tuh dari slice. Betul. Dari slice dan dalamnya si slice beef-nya juga ada ya. Iya, karena ada slice juga ada. Terus udah gitu crunchy si daun salad gitu, itu gabung deh tuh jadi satu. Sekali lagi dong, Mah. Nah itu emang paling top lagi gitu deh. Sausnya saus apa nih Om? Hah? Saus sambal biasa? Enggak, ini cheese, melted cheese. Cheddar ya? Ya. Emang udah gabungannya berdua. Ya emang begitu. Duet maut. Iya, nggak bisa dipisah nih. Ada taburan ini lagi. Apa nih Om? Itu seli. Apa? Itu selinya. Pada selinya. Mau ngangkat mulutnya, bukannya nggak muat mulut. nggak masuk garasi. Tapi lo lihat tuh, aduh, saya lagi Mas sebelum ngobrol lagi nih. Boleh. Kru lo kesian nih, dia lapar. Iya, ntar PS ya. Makin tengah makin ajib. Misalnya makin bagian daging ya? Iya. Oke. Ini daging bikin sendiri apa? Bikin sendiri. Bikin sendiri? Kita yang itu sendiri. Apa namanya? Malah ya? Pakai resep sendiri, iya. Jadi beli daging tok ya, satu kilo kita bikin. Gitu. Kita bikin. Resep dari flavor si beefnya gimana tuh? Bini gue yang bikin. Itu bini gue. Jadi dia bikin, oh ini pakai ini. Jadilah itu. Dulu masih itu kurang begitu bagus mungkin ya. Terus kita improve lagi sampai benar-benar fix. Ayo kita jualan. Oh, oke. Jadi pergabungan antara si
istri ente sama kalau Emil sama istrinya dia awal gimana? Bagian masak nanti, bantuin masak dan segala macam. Jadi gabungan waktu itu ya di dapurnya di mana di sini? Enggak, di rumah gue. Oh, di Pasar Rebo. Berempat tuh dulu, seru. Bener-bener ini. Iya, seru. paling mantap sih emang kalau ini ya. Apalagi kayak family banget gitu, jadi keluarga banget. Jadi kita fun aja ngejalaninnya. Iya. Kalau bahas istilahnya labor of love gitu kan. Iya, benar. Dari kita ngerjain tapi masih ada berdasarkan dari rasa ini ya. Ini chips nachos yang menu yang kalau nggak salah kalau gue lihat di Instagramnya menu tambahan yang baru-baru nih ya. Iya, tambahan baru. Itu ada salsa sosnya sama cocolnya ya. Iya. Diginiin, Pak. Sek. Iya. Kalau dicocol doang nggak berasa, lu mesti bawa ini, ya kan? Gini nih makannya nih. Nah. Oke. Jadi gue makan. Gak apa-apa buat. Ini juga bikin sendiri pasti ya? Ya. Mexican, sedap. Coba deh. Enak ya? Seger ya? Ya. Seger ya? Tangy. Terus ini juga ya kalau namanya nachos kan ketemu crispy ininya sama si bumbunya pas. Kan pas tapi yang bikin bedanya pasti si bumbunya nih ini eksplosif rasa cahaya jadi di dalam mulut lo manis asem ada pedesnya karena gue jalapannya gue suka ada jalapenonya ya kalau yang lebih pedes ya jadi ada berbagai macam pertemuan rasa gitu. Lo bisa pesen buat lo nonton bola, ya kan? Gitu. Ini enak ya? Enak lah ini. Iya. Nonton bola. Di ini udah bisa ya di Instagram ya? Instagram udah bisa. Okay. Di Instagram tuh di bio ada tab link. Diklik aja itu ada kalau mau pesen GoFood bisa ke situ. Ada alamat juga. Ada tombol. Iya. Ada buat WhatsApp juga. Ada link tree masalah ya? Iya. Link tree-nya. Di tab linknya. Sekarang kita yang nonton Om, boleh nggak nih? Oh. Ini chickennya. Ayam. Goks nih. Mantap. Ini udah gedung bertingkat. Gue kasihan sama kru lo aja. Ntar plus ya. Kemek gue tahu. Nah, sebenarnya paling mantep, tapi nggak apa sih. Kan ada selera masing-masing ya, ada pakai saus sambal saus ini ya. Gue pasti lo kalau ditambahin ini lebih mantap lagi. Tapi ini kita masih istilahnya. Kalau mau sambal ada, gue bisa. Udah nggak apa-apa. Gue justru biasa kalau nyobain tuh nggak pakai apa-apaan dulu. Iya, karena biar real flavornya dulu. Benar. Nah kalau ini ada, ini saus retro. Saus retro. Ini yang bikin bedanya nih ya. Iya. Sama daging ayam ini pasti ada semua juicy. Saus retro sebenarnya mayonnaise biasa, cuma kita ada tambahin sedikit-sedikit ada bumbunya, peppernya, ada bumbunya dan segala macam. Terus kita kasih jeruk limau. Jeruk limau. Jadi menipis beda ya. Jadi agak asam-asam dikit. Oke. Agak segar-segar dikit. Langsung aja nih ya. Ya. Wih, ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak gue rasanya bumbunya ya. Manisnya yang pertama itu. Manis, iya, agak manis. Terus juga ada, tapi nggak manis banget, bukan manis gula gitu enggak. Manis mayones. Manis mayones, betul. Terus jeruknya limau juga kerasa, ada sedikit ini tangginya gitu ya. Ayam udah pasti yang jadi pergulatan pergulatan kayak susah banget ini kalau maksud gue kayak partikel utama yang bakal masuk ke dalam ini loh gitu ya. Coba sekali lagi nih. Ini kurang tengah tadi gue lebih tengahin lagi nih. Wah, goks banget ya. Masya Allah. Naik berat badan nih. Lo nggak makan malam lo bro. Wah, cakep dia pokoknya. Alhamdulillah banget ini. Dagingnya sudah pasti breast semua nih daging. Enggak, yang ini leg.
Oh ini leg justru ya? Ya, justru leg. Karena lu bisa dapet tekstur fatnya kan? Iya. Gitu. Ya ini ketebalan si daging ayam, gua agak nyaplok kayak yang di tengah tadi. Itu baru kerasa apa namanya? Kayak perpaduan dari semua rasanya. Si ayam, gua ketemu sama si jusnya tadi sampai nempel di tangan gua. Itu ke blender dalam mulut, ke kunyah, dan lo rasain tuh di situ memang. Gue nggak tau retro apa enggak ya, tapi memang yang gue rasain yang sensasi gue ini adalah rumahan, homey. Yes. Kayak gitu guys, yang ini ya. Ini ada sensasi home food yang apa namanya ya, tergambar di ini loh, kayak kalau misalnya bikin sama ibu gue kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi ini rekomen banget nih ayam. Kalau misalnya orang kan bisa ada yang ayam sama beef gitu ya. Iya. Ayamnya OP. Kalau lo suka yang tradisional dalam arti burger itu beef, ya Big O ini. Ini yang retro, yang chicken sama mantepnya. Tapi mesti lo temenin nih sama ini. Iya benar. Kalau nggak sama si nachos om ya. Mesti ada duet mautnya. Iya, mesti temenin nih. Itu kemarin gue lihat ada ini perjalanan pertama di produk pertama si Big O dulu kan? Iya, Double O. Double O dulu Iya, sih. Double O. Double O, terus menu-menu yang lain tambahannya kapan tuh? Maksudnya perjalanan waktu, iya, si perjalanan waktu dulu. Sih sebenarnya. Itu perjalanan waktu, kita nambahin ini. Yang kita sekalian aja searah gitu. Maksudnya searah bikin jadi nggak lama. Kayak misalnya ini apa ayam kan udah ada jalannya ya, tinggal goreng doang, beda dalamnya tengahnya gitu doang. Jadi kita cari yang searah jalan aja. Ayam pun sendiri dong pasti ya? Maksudnya, oh iya. Di ramunya ya? Iya. Ngelihat kayak referensi dulu nggak dalam artian belajar gimana ya, melalui proses komparasi dulu nggak? Kita kan kalau ngomongin burger banyak banget sini kan yang punya usaha. Kayak ada proses, kalau di bahasa iklan namanya competitor review. Ya pasti lah ya. Kita ngeliat ini, ini begini, terus kita karena kita bukan chef, kita juga ngelihat dari YouTube mungkin ya. Ini cara bikin ini begini, kita tambahin ini gimana ya? Iya. Gue sama Kemang ya. Iya. Soalnya kan gue tahu masak itu dari nyokap gue ya sebenarnya. Dari nyokap gue kan dulu punya catering. Gitu. Jadi gue suka ngeliatin aja gitu. Begini, pakai ini rasanya begini ya nanti. Jadi gitu aja gitu. Gitu. Kalau istri sebagai koki atau ya kemana berempat awalnya? Kalau istri sih dia emang udah awal pinter masak ya, udah bisa masak gitu. Ibunya juga jago masak gitu. Apa namanya? Dari berempat itu yang pembagiannya gimana waktu itu? Waktu itu yang sering pas pesenan sih gua sama Emil ya. Yang pas pesenan tuh gua sama Emil. Jadi Emil yang masak dagingnya, gua roti dan segala macamnya untuk membumbukannya, meraciknya gitu. Itu gue sampai dikasih ke orang gitu. Emil udah gitu. Cuma kan sekarang masa pandemi, Emil udah jarang sini gitu. Jadi dia juga ya udah lo aja jalanin gitu. Kayak gitu. Gokil sini kalau misalnya lumayan itu juga ini ada kopinya. Selokasi kopi which is tandeman sama di lokasi yang sama bergerak, tapi lo bisa dine in di situ sekali makan. Kalau gue sih justru makan sih kalau emang pengen nyobain ini kudu dateng om, iya datang ke tempat panas-panas sikat. Misalnya kalau udah ada rentang waktu berapa lamanya itu pasti kan udah beda ya, walaupun nggak apa-apa sih mau Grab atau GoFood lagi begini juga kan paling aman kan gitu ya. Atau take away kan bisa. Take away bisa kayak gitu. Makan di mobil. Cuma emang mesti mesti di fresh lah dinikmatinya. Ini sih selokasi kopi, selokasie.kopi kalau misalnya order partneran juga apa gimana nih om? Yang di sini nih? Oh enggak, kita jadi satu lokasi, jadi di Konfeti itu ada selokasi kopi dan
bergerak. Itu satu ini aja, satu tempat. Iya, iya. Gitu. Jadi dia minumannya, gue makanannya. Gitu. Oke. Branding, visualisasi nih. Logo Sokap yang bikin. Cakep tuh. Hah? Logonya. Logo tuh sebenarnya saat itu ada bayar orang apa gimana? Enggak, gue yang bikin itunya. B2 itu? Iya, B2 ya. Tapi dibagusin sama Emil, bukan? Enggak, Reza Agusta. Anak IKJ juga. Oh, iya. Iya. Emil dulu grafis bukan sih? Si Emil nggak? Belum tahu ya? Lupa gue juga. Gitu, jadi terus dicakepin sama itu. Tadinya gue mikir nih apa kita ganti ya gitu. Nggak usah, bagus tuh udah logonya, ya udah. Gitu. Iya. Kalau nama dari Emil, bergerak. Jadi ya si Reza Agusta yang bikinin itu. Dan kita bikin yang lain gitu ya, kayak apa ya, kayak planet-planetan lah gitulah gitu kan. Yang awal gue lihat sih. Iya, kan planet-planetan. Konsepnya. Itu kan jadi kayak take you to the moon and back gitu kan. Gitu kalau ngerasain gitu, ceritanya begitu. Gitu energinya. Otherworldly. Iya, gitu. Tapi emang gue waktu pertama kan waktu itu lu gue kirim waktu itu kan. Benar, udah sempat kasih review gitu kan. Awal-awal ada suara emak lo. Bener kan? Iya di rumah banget kan. Di dapur. PSBB tuh ya? Iya PSBB. Karantina. Belum. Udah ya? Lupa dah gua. Belum itu baru-baru kok. Iya. Lo baru selesai kerja dari mana yang lo bilang gitu deh? Iya. Baru pindah kerja. Iya baru pindah. Benar, gitu. Itu waktu pertama keluar bergerak yang gue ingat emang striking ininya, campaign-nya ya. Bukan campaign, maksudnya kayak visual identity-nya gitu. Iya. Colorful, terus gitu. Produknya belum keluar tuh, ya kan? Baru teasing-teasing aja kan. image. Wah, rame nih, gue bilang keren nih gitu. Akhirnya baru produk keluar dan akhirnya mulai take off. Orang-orang temen yang makan gitu. Terus ente juga bilang tadi ini kalau nggak salah kedoyannya Ari Wahab nih ya. Ari Wahab. Sips ya. Iya, Sips. Gitu. Dan istri. Sama istri juga. Istrinya juga. Iya. Ini juga maksudnya ada bantuan kayak Emil kan masih ada besanan nama tapi hitam. Pokoknya teman-teman musisi, teman-teman ya apa namanya, teman-teman sekitar kayak wah mulai ramai nih gue gitu kan. Akhirnya kita putusin untuk coba kontak Om Agus deh untuk diangkat ke Diskul nih, Diskus Kuliner. Nah, selain ini jagoan-jagoannya apa lagi nih Om? Ada burgernya yang lain, RDG itu ya? Kita ada Mamaso. Mamaso tuh sosis sebenarnya. Jadi itu garlic bread. Ya. Terus ada baru sosis juga tuh ya? Baru. Jadi sosis yang buat breakfast yang kecil-kecil aja gitu. Sama campurannya sama si Sips ini. Karena itu sebenarnya kita bikin untuk kayak orang yang mau buru-buru atau apa buat kerja untuk ngemilnya dia gitu. Iya. Kita jadiin satu. Sosisnya juga nggak besar gitu, segini. Gitu. Jadi bisa konsep take away langsung makan on the spot gitu. Iya. Kan sosisnya dapat 2, garlic bread, terus ini juga. Iya. Sama Sips gitu. Komplit tuh satu ini ya. Satu ini seru jadinya. Iya. Itu biasanya kalau keputusan untuk bikin ini kan kalau yang namanya entrepreneurship atau bisa dibilang kan startup dari kuliner ya, harus mikirin terobosan lah, menu baru, apa namanya fusion ini itu gitu. Ada tim kreatifnya nggak, apa cuma ente yang ada udah ada aja? Nggak ada sih, nggak ada. Dan gua sih lebih ke ini ya, berpikir everyone can be a star gitu. Makanya setiap yang beli, gue selalu minta mereka untuk ngasih fotonya dan segala macam, dan kita publish itu. Iya. Gitu, gue selalu itu karena mungkin orang-orang pikir is this a hard sell? Enggak, gue bilang, karena gue selalu nge-tag mereka untuk itu. Iya. So if you don't believe it, you can ask gitu kan. Iya. Gitu. Apa namanya? True testimonial dari pelanggan itu atau dari konsumen itu yang paling nggak bisa dibikin gitu kan. Karena kan sekarang kan banyak yang kayaknya nggak salah gitu, maksudnya bagus Instagramnya segala macam, tapi mengenai the satisfying of the products itu nggak keluar. Nah itu yang gue mau keluarin di situ. Makanya everyone can be a star. Semuanya
semua isi Instagram itu adalah clients, customer. Betul, gitu. iya. Itu jadi yang gue keluarin. Benar, teorinya kan begitu. Maksudnya sekarang udah yang jadi PR-nya jangan brandnya, si customer-nya aja. Makanya gue posting dan gue selalu tag orang-orangnya. Iya, oke. Gitu. Kalau gue mau ini yang lain, maksud gue kayak Dompi gitu ya, itu dijalanin pas lagi biasanya sih by order aja dalam artian atau lagi nikahan atau gimana gitu ya. By the way itu ngambil dari situ nggak, maksudnya dagingnya dari Dompi kan binatang ternak itu? Enggak. Kan di situ kan lebih ke domba ya gitu ya, lebih ke domba. Tapi di Dompi juga cara presentasinya juga agak beda kan gitu, maksudnya yang beli kita selalu tulis I stand on the Dompi side gitu, kayak gitu. Gitu. Itu maksudnya kayak gua kalau misal mau berkurban atau berkekahan atau beli mau mengambil binatang kurban itu sama Dompi gitu. Iya, gitu. Tapi itu beda sih, maksudnya dagingnya nggak kita ambil dari situ, kita ambil dari tempat lain. Iya, itu mah lebih memang buat lebih binatang utuh untuk dikurban gitu. Itu aja. Si susu dulu apa ya? Safir? Sure. Susu kefir ya, bukan ya? Bukan, itu susu gue bikin sendiri tuh. Itu awal mula gue sok-sokan jadi chef, Pak. Iya. Gue lagi gawe tuh, atau nge WhatsApp. Kak, bantuin gue dong begitu. Oh iya mana ya, gue kirimin dah. Tapi enak ya? Enak gitu kan? Ada almondnya kan, ada madu waktu itu kan. Jadi banyak yang menyayangkan itu berhenti juga tuh sebenarnya. Iya. Jadi gue berpikir untuk wah boleh juga nih gue bikin sure lagi. Ditemenin oke loh, Bos. Iya, benar. Jadi ini apa namanya, ada dia dikasih rasa-rasanya, flavor gitu kan. Sure itu lebih ke nggak sempet sebenarnya. Nggak sempet. Gue juga nggak fokus ya saat itu kan ke sure itu. Gue bikin terus nggak sempet ngurusinnya gitu. Iya pasti gitu. Sih. Jadi saat itu gue juga lagi ada kesibukan kan. Saat itu kalau nggak salah nyokap gue masih sakit tuh. Iya. Nyokap gue lagi sakit, jadi maaf, tapi masih ada ya? Atau? Udah wafat. Iya, benar waktu itu tahun berapa? Gue masih sakit gitu. Iya. Jadi gue nggak sempet, nggak kepegang lah istilahnya gitu. Gitu. Padahal temeninnya kan terminologi burger and shake. Bener. Sebenarnya. Sampai ini terus terang sampai 2 minggu yang lalu tuh sempat ada yang nanyain gitu. Itu sure adain lagi tuh, seru juga tuh kayak, oh iya juga ya, gue sempat mikir juga tuh. Iya, konsep milkshake mungkin. Mungkin seru juga tuh gitu. Mungkin nanti gue akan ngobrol-ngobrol lah, pikirin. Kalau mau di ini nih, maksudnya USP-nya lah, unique selling point-nya dari si bergerak nih, apa yang ngebedain dari yang kompetitornya, menurut ente? You have to try it gitu. Mesti coba dulu ya. You have to try it gitu. Then you decide gitu. Iya sih. Gua yang maksudnya gini. Kalau kita head to head sama kayak yang udah major franchise di sini, McD Burger, Wendy's itu enggak sih, gue bilang ini masih menang ini. Or any other local business ya gitu ya. Kalau menurut gua bukan yang ngediskreditkan yang udah ada dan udah internasional gede, tapi menurut gue mereka kan memang dibikin untuk mass ya, dibikin untuk mass dan memang di konsumsi untuk umum. Tapi burger kayak bergerak begini, made by love, tangan, itu pasti beda ininya, beda rasanya, sensasi juga pas lo makan. Ini yang gue rasain, gue masalah udah nyobain berbagai inilah ya. Brand-brand lain lah, maksudnya brand-brand lokal lain dibikin juga gitu, Your Lawless, Your Burger apa ini gitu, itu semua punya distinct rasa beda-beda. Menurut gue nggak bisa disamain. Ini kalau menurut gue ngerasain homey sensation yang gue nggak dapetin di produk-produk lain kalau gue gitu. Jadi kayak memang kerasa langsung dari dapur ke tangan lo, kayak gitu. Itu sih rasanya juga. Barbeque-nya sampai ke apa namanya sayur-sayurnya gitu, segernya tuh masih berasa kan gitu. Love, family and friendship. Sedap. Itu ininya tagline-nya. Oh iya, dari kok nggak baca ya?
Kalau dulu Love, Family and Friendship. Oh. Kalau sekarang udah ditulis Business Hour. Ganti nih. Iya. Oh, kalau gue sambil kemek lagi ya. Gue ya. Kalau nggak berat. Kasihan sama kru lo aja sebenarnya. Flash. Tar lagi flash, sabar. Balik lagi ke burger nih. Iya. Yang mau dirilis ada lagi nggak menu baru? Kita ada kepikiran yang fish. Kita kepikiran fish, ikan. Ikan belum ya? Ya belum. Ya. Seafood, ya pokoknya gitu. Kita masih kepikiran itu aja. Sempat mikir lobster or apa gitu. Sempat mikir gitu aja. Tapi mantep sih. Iya, tapi masih belum tahu realisasinya sama yang buat vegan belum. Buat apa? Vegan. Ya. Gitu. Itu yang buat yang dietan lah. Ini pipeline tapi lagi direncanain. Iya. Mungkin agak gue kurusan dikit kan. Butang ya. Mau masukin mic tadi katanya. Wah susah nih, banyak hambatan nih. Dari luar aja dah. Makanya begini. Untung hitam. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau misalnya mau order langsung dah, gue sikat dua-dua juga nggak apa-apa deh Gus. Sampai malam juga. Lu kan gue suruh jangan makan pagi. Emang gak makan dari tadi. Emang kajian gak makan nih. Dari mulai nyampe di takdir rumah Gus ini. Lalu kalau, sorry, gue mau bannya juga nih. Bikin juga apa gimana? Enggak. Kita ada supplier kalau ban. Oh bannya, karena salah satu faktor yang bikin nggak master gitu. Iya. Yang paling cepat bikin master kan burger tuh rotinya. Iya. Kan kita request gramasinya. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ini. Jadi kita bikin yang dia light. Oh gitu. Kelihatannya gede tapi light sebenarnya masih makannya. Iya, makanya. Kan rasanya light kan dimakan. Light, empuk. Iya. Maksudnya enggak kayak kebanyakan apa gitu kan. Benar. Enggak kayak tebal dan enggak apa namanya. Kan terasa ya kalau misalnya burger itu karena ada faktor si bannya itu menjadi makin susah dikunyah. Iya. Ini lo begitu masuk langsung melting, sedap. Dalamnya itu langsung. Dan ini plain. Jadi kan kalau roti itu ada, lo biasa suka ada rasa agak sedikit manisnya atau apa. Nah ini benar-benar plain. Gue request yang itu, yang nggak ada rasa sama sekali. Jadi cuma rasa burgernya doang nanti. Oke. Tuh. Ya. Wijennya juga kan banyak jadinya. Oh itu bisa dipesan ya Gus ya? Maksudnya dia ke bisa Pak. Apa nama level grain atau itunya ke terigunya gitu ya? Kalau pesan banyak bisa pesan. Kalau lo pesannya satuan agak susah juga ya. Enggak maksudnya level itu yang lebih. Oh iya. Gue selalu minta. Kan gue itunya cuma sama dia doang gitu. Misalnya gue pesan sama lo doang. Seminggu sekian gitu misalnya, tapi gue mintanya gini. Oh iya siapa khusus gue gini ya. Ya udah dia kasih, gue coba dulu masak dulu dengan itu semua misalnya kurang, ini kurang nih, gue balikin lagi sampai akhirnya fix banget. Jadi wah, oke, yang ini ya. Ada ini nggak pengen bannya di macam-macamin kayak grain gitu, gue tadi merah gitu. Iya, gitu. Bukan merah sih, itu mah coloring ya. Apa ya kayak gandum, yang bahan gandum atau bahan apa? Iya, itu nanti buat yang itu, yang vegan atau yang diet. Iya. Yang diet. Mungkin yang vegan nggak pakai roti kali ya? Iya, bahan lain tapi apa bahan dibuat lain, bahannya? Yang kalorinya rendah gitu ya. Kita lagi masih mikirin itu. Gitu. Oke deh tuh, Disaster. Kalau misalnya mau cek bisa langsung ke burgerak.jkt ya. Yes. Di Instagram atau juga di GrabFood, GoFood juga ada. Bentar lagi Shopee mau masuk ya Gus ya? Shopee. GrabFood nggak ada, GoFood sama Shopee. GoFood dan Shopee. Shopee. Turki, Shopee ya. GoFood dan Shopee nanti akan ada. Tapi yang paling cepat sudah langsung ke Instagram aja Gus ya. Iya, itu paling Instagram itu ntar ada link tree-nya, lo bisa langsung ke WhatsApp, bisa lewat DM-nya juga nanti di situ.
Mudah-mudahan kalau misalnya Om Agus lagi dari sini, Doi sendiri yang masak, kokinya langsung. Tapi kagak rugi dah pokoknya. Insya Allah manfaat, insya Allah kenyang, insya Allah bergizi. Ya Om ya. Dari nachosnya, friesnya, tadi juga ada yang sausage, apa Om namanya? Mamaso, yang sosis buat yang sibuk-sibuk kerja. Kesini juga. Baby burger juga kita ada. Yang kecil. Oh iya, betul. Baby burger Itu yang double O-nya? Enggak, versi mini apa aja. Oh semuanya ada, iya, RDG juga? Cuma segini nih, kecil. Iya. Versi mini. Itu biasanya buat anak-anak, atau yang kedua buat hampers. Ngasih-ngasihin ke orang. Iya. Sama buat pesta biasanya. Betul. Yang kecil-kecil gitu kan, muek gitu doang. Iya. Bentar lagi Lebaran, bentar lagi Ramadan nih, buka puasa, kawinan, hampers Lebaran, mau nikah, ya gitu. Jadi silakan deh langsung ya ke burgerak.jkt di IG atau juga di GoFood dan juga di Shopee nanti akan muncul secepatnya gitu. Om Agus, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan nanti ke teman-teman di Diskaster apa gimana? Lo pesen aja deh. Order aja. You have to try it. You have to try lah. Gitu. Untuk melihat sensasinya, homey-nya, retronya tadi kok kata Om Emil, nama burgernya retro. Mungkin lo begitu makan berasa kayak pakai toothbrush. Lo buktiin aja apa yang Eka ngomong. Betul. Ya, gitu. Langsung deh di order. Makasih banyak Om Agus. Thank you. Alhamdulillah, terima kasih udah diundang ke sini discuss. Dan kita akan ketemu lagi di edisi Diskul Kuliner yang berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.